Min coba ceritain awal mula jadi tiktokers kepo. Hehehehe. Nah, ini berawal dari keisengan gue yang daftar jadi konten kreator tiktoknya di Bittersweet by Najla. Kalian pasti tahu kan Bittersweet by Najla ya, yang kue-kue itu. Nah jadi nih di jam 6 atau jam 7 gue lupa, pokoknya abis maghrib gue lagi nge-scroll tiktok. Nah ini tuh kayaknya gue semester 2 deh udah kuliah. Terus FVP lah di gue kalau Bittersweet by Najla lagi mencari orang untuk menjadi konten kreator tiktoknya. Syaratnya gampang banget, tinggal nge-stitch video itu, terus perkenalan diri, hobi segala macem, terus udah. Karena gue ngerasa gue tuh gabut banget, kerjaan gue cuma scroll tiktok, bikin tiktok nggak jelas, jadi lebih baik gue salurkan hobi gue itu untuk mendapat uang dong. Akhirnya gue detik itu juga langsung pakai kerudung dan bikin videonya. Terus nggak nyampe 1 jam dari gue upload itu rame banget dan sampai tembus 2 juta views. Yang tadinya followers gue cuma 11 orang jadi 1.300-an. Singkat cerita nih, akhirnya gue ngerasa sayang banget nih 1.300 followers gue, terus gue nggak nge-upload apapun, nggak bikin konten apapun. Akhirnya gue coba tuh dari mulai ngedance, terus habis itu parodi-parodi, terus lip sync, semuanya sampai gue cerita. Dan ternyata yang paling booming itu adalah video gue cerita. Terus kayak banyak banget yang minta cerita. Lama-lama jadi konten gue deh, cerita gitu, story of my life. Jadi seperti itu. Jadi itu sekitar bulan Maret 2021 sampai sekarang deh. PPC tiba-tiba cerita sampai menunggu abang ojol gue. Abang ojol gue emang punya gue tuh abang-abang. Jadi kemarin pas gue live ada yang nanya ke gue, Min lo punya temen yang geeran gak? Terus gue teringat kejadian ini waktu gue SD. Ini ada yang sama gak sih kayak gue yang suka kalau lagi nggak ngapa-ngapain nih tiba-tiba keinget iklan terus kayak disebut aja gitu. Suka tiba-tiba nyanyi iklan aja gitu kayak ini teh kantong Bunda Sari Murni, atau yang kayak iklan vitamin C yang C vitamin C. Gue suka kayak gitu tiba-tiba. Ada nih di mana gue lagi ngerjain tugas tapi lagi diem, posisinya lagi ngerjain tugas biasa, tiba-tiba gue ngomong tumbuh tuh ke atas nggak ke samping. Dan lo tahu tiba-tiba itu kan gue lagi asal ceplos aja ya, tiba-tiba teman sebangku gue nih dia langsung ngomong, ya udah sih gue tahu gue gendut tapi gak usah kayak gitu juga kali. Langsung nengok kayak, enggak, orang gue lagi giniin iklan Hilo kok. Tapi dia gak percaya, dia malah bilang bohong banget, gue tahu kok gue gendut. Gue bilang lagi dong, enggak seriusan, itu kan yang ada di iklan Hilo, gue cuma nyebut doang asal. Terus habis itu dia langsung kayak, oh ya udah, langsung gitu. Oke, mari kita story of my life lagi, edisi diomelin bapak-bapak. Jadian pertama, jadi beberapa hari yang lalu itu gue sempat pengen treatment ke klinik kecantikan. Cuma itu posisinya udah zuhur dan gue belum sholat zuhur dan gue nggak bawa mukena. Gue tuh takutnya kalau misalnya gue langsung ke tempat kliniknya di situ nggak disediain mukena. Jadi akhirnya gue bilang ke teman gue, nanti kalau ada musola atau masjid kita berhenti dulu sholat dulu ya. Gak lama gue ngomong kita lewatin musola yang cukup gede. Akhirnya kita berhenti, depan musola itu ada 3 bapak-bapak lagi duduk dan lagi ngobrol. Nah gue sebagai orang pendatang baru yang kagak tahu seluk beluk ini musola, gue nanya lah nih kan ke bapak-bapak ini. Yang mau gue tanyain ke bapak-bapak ini adalah di mana tempat untuk sholat perempuan, karena gue tidak melihat ada perempuan di sekitar situ. Dan kalau gue lihat di bagian bawah itu kayak untuk tempat laki-laki doang. Gue mikirnya cewek itu di atas, tapi di atas itu gelap, jadi kayak agak ragu gitu gue kalau misalnya tiba-tiba nyelonong langsung ke atas. Kira gue tanya ke bapak-bapak ini, tapi belum selesai gue ngomong gue udah dipotong sama satu bapak-bapak. Pak maaf mau tanya, untuk bagian perempuan langsung dipotong. Oh itu tuh lurus aja lurus. Gue pikir nih bapak-bapak nangkep maksud gue, yaitu bagian perempuan sholatnya di mana. Ternyata nih bapak-bapak malah ngasih unjuk bagian perempuan untuk wudhu. Jadi pas gue belok lagi, habis itu gue lurus sesuai arahan, gue lihat lah depan gue ini untuk wudhu perempuan, samping ini langsung masuk ke dalam masjidnya. Langsung mikir, oh berarti sholatnya nyampur nih, maksudnya di satu lantai yang sama. Gue nggak langsung ke tempat wudhunya, gue belok dulu ke dalam masjidnya karena gue mau lihat ada mukena atau enggak. Pas banget gue belok melangkah 1 langkah ke dalam masjid, tiba-tiba gue diteriakin sama bapak-bapaknya kenceng banget. Bukan di situ, lurus. Kenapa jadi belok sih? Aduh. Pas gue diteriakin, itu kan gue langsung nengok ke arah mereka kan. Dan si bapak-bapak yang marah-marah ini tuh bener-bener raut wajahnya tuh bener-bener marah banget. Muka si bapak-bapak ini tuh yang kayak, jangan di situ, lurus. Aduh, gimana sih? Gue yang tadi mau klarifikasi, mau bilang maksud saya tempat sholatnya pak, itu gak jadi ngomong karena gue udah kesel duluan dan bete. Karena gue, ya Allah, maksud gue kalaupun gue emang nanya tempat wudhu dan tiba-tiba gue belok gak sesuai arahan, kayak ya udah kenapa emang gue gak boleh belok, gue harus banget ke tempat wudhu langsung. Tahu abis itu gue gak jadi sholat itu langsung gue cabut karena sumpah demi apapun gue
bete banget. Kedua, ini kejadian baru 2 hari yang lalu, dan ini tuh lagi sore-sore hujan, abis hujan ya, udah selesai hujan, terus gue BM gorengan. Posisinya lagi di jalan, gue sama teman gue berdua, terus kayak gue bilang nanti kalau ketemu gorengan kita berhenti dulu karena gue pengen risol. Mula bapak-bapak jualan gorengan yang dipikul gitu, dan dia lagi berhenti. Gue samperin, gue lihat nggak ada risol. Gue pikir ini emang belum digoreng atau gimana. Gue tanya, Pak, ini nggak ada risolnya ya? Terus bapak-bapak itu diem doang. Dia sambil ngambilin tempat untuk naro si gorengannya itu kan. Terus dia bilang mau yang mana. Terus gue tanya lagi, ini nggak ada risol ya Pak? Pertanyaan gue gak dijawab. Terus si bapaknya langsung jawab, nggak ada. Bisa ramah nggak? Ya Allah, gue nggak tahu deh lagi ada masalah apa ya Pak di hidup bapak. Tapi tolong banget, saya nggak tahu apa kenapa jadi saya yang diomelin. Udah lama gak cerita, jadi mari kita bercerita. Let's go. Kali ini cerita yang baru banget kemarin kejadian, yaitu kejadian awkward di kamar mandi. Nah, jam 9 pagi tuh gue baru nyampe kan di tempat magang gue. Gue paling pertama itu pasti langsung ke toilet untuk melihat muka ini udah seperti apa bentukannya ya. Toilet lah gue nih, pas gue masuk toilet, oh sepi, gak ada orang. Karena gue mau benerin kerudung gue nih, karena kurang pewe, kita buka dong ini namanya kerudung ya kan. Mau dibenerin segitiganya, gue tutup dulu nih pintu kamar mandinya. Aduh, ribet banget sih ngomongnya. Sisi ketutup, gue lagi buka kerudung, gue benerin nih segitiganya, terus baru gue pakai begini, tiba-tiba pintu kebuka. Terus gue kan gak ngeliat ke arah pintu, kayak ngapain amat gue ngeliatin mulu kan, siapa yang masuk bodo amat. Terus ternyata itu adalah bapak-bapak. Taunya dari mana pas gue lagi begini tuh si bapak-bapak ngomong, ada orang ya. Posisi gue masih megang kerudung setengah, gue taruh pala gini. Terus gue nengok kayak, pertanyaan macam apa ini Pak? Bukan, saya wastafel, bukan orang. Habis itu gue diem, bapaknya juga diem. Gak lama dia nutup pintu. Terus gue yang kayak, ada apa ini? Ternyata usut punya usut, si bapak itu tuh mau ganti si ini pewangi ruangan yang suka tiba-tiba 5 detik nyemprot gitu kan, karena suka bikin kaget di kamar mandi. Itu cuma nih bapak nggak meriksa dulu. Si bapak ini udah tahu pintu ketutup ya, namanya ada orang lah ya di dalam, atau ngetok-ngetok dulu atau gimana, atau minta cewek gitu yang masuk dulu ngecekin. Jadi trauma gue. Enggak sih, lebay gitu aja trauma lu. Tapi lu pada pernah juga gak kayak gitu, salah masuk toilet, atau lu yang lagi di dalam toilet ada orang yang salah masuk ke toilet? Sambil nunggu buka, mending kita cerita, masih pada kuat kan ya puasanya. Gue mau nanya, kalian pernah gak sih kalian mau ngomong nih, kalian udah tahu nih mau ngomong apa di otak kalian, tapi pas mulut kalian membuka gitu, kayak yang keluar tuh beda sama yang ingin kalian omongin. Gue pernah, tapi yang paling gue inget tuh adalah kejadian ini. Jadi pulang sekolah, ini gue kan naik angkot nih, ini SMP nih, antara kelas 8 atau kelas 9 gitu. Pokoknya gue pulang naik angkot, terus di dalam angkot tuh posisinya cuma ada 2 orang, gue sama mbak-mbak 1 orang. Tuh posisi angkot sepi ya kan, kayak cocok banget untuk menghayal. Udah mana gue duduknya tuh deket jendela posisinya. Dan lo pernah gak sih kayak berakting seakan-akan lo tuh pemeran utama dalam sebuah film, kayak semua orang tuh terfokus pada lo chill dengan kegiatan lo sendiri gitu. Please bilang pernah, karena kayaknya nggak mungkin cuma gue doang. Jadi disitu gue berakting seakan-akan gue pemeran utama dalam film. Gue duduk di pojok dekat jendela, terus gue melihat keluar jendela sambil melihat pemandangan, terus bersenandung kayak anjrit. Singkat cerita, pokoknya udah mau nyampe depan gang rumah gue juga udah ngeluarin duit untuk ngasih ke abang-abangnya, dan tangan gue udah begini nih, udah mau bilang kiri bang ya. Nah pas gue udah mau ngomong kiri, ini yang keluar dari mulut gue bukannya kiri, malah apa lo tahu? Assalamualaikum bang. Lo tau gak sih kayak mulut kan kadang suka emang typo gitu kan, mau ngomong apa tapi ngomongnya apa gitu. Tapi kayak dari kiri ke assalamualaikum kan jauh. Kayaknya untungnya tuh cuma mbak-mbak yang samping gue ini yang mendengar gitu, abang-abang supirnya tidak mendengar. Mungkin karena memang kan itu gang rumah gue tuh habis rel kereta dulunya kan, sebelum ada flyover. Jadi mungkin banyak kendaraan yang lewat, jadi kayak berisik, jadi suara assalamualaikum gue tuh tidak terdengar. Gue kalau kedengaran udah gak tau lagi deh. Gue udah berasa bukan mau turun, tapi kayak pengamen yang baru datang gitu, kayak assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf mengganggu waktu sebentar. Gue yakin gak cuma gue doang waktu SD bercita-cita untuk menjadi artis, karena gue berpikir kayak, oh jadi artis tuh gampang, duitnya banyak, tinggal acting doang. Tuh sama ini kan gue sering berakting, gak sih, lebih ke sering bohong. Cuma kan acting bohong itu kan 11-12 ya kan. Nah gue punya kejadian kocak waktu gue di masa-masa lagi pengen-pengennya tuh jadi artis. Salah satu temen SD gue di sekelas gue, dia ngasih info kalau dia punya tetangga baru, dan tetangganya itu katanya sutradara, lagi nyari bocil-bocil buat ikut casting, jadi pengen dimainin film gitu. Gila. Seketika pas gue denger info dari teman gue, terus gue yang kayak, apakah ini pertanda gitu, doa-doa gue selama ini ijabah, walaupun sebenarnya gue menjadi artis tidak didukung oleh mak bapak gue gitu kan. Akhirnya gue ketemu dengan sutradara yang bisa mempromosikan gue menjadi seorang artis terkenal. Wah, seketika habis denger info kayak gitu tuh, itu kan lagi di sekolah ya, di kelas gue langsung berandai-andai, gila gimana ya pas gue jadi artis, gue main film, gue banyak duit gitu. Kayak ya biasa halunya mulai keluar. Beberapa temen gue tuh banyak juga yang tertarik, cuma kan bayar nih guys, jadi gue harus otomatis bilang ke emak gue, dan bayarnya itu lumayan lah gitu. Gue nggak tahu ya 100.000 atau 200.000, gue lupa.
itu karena gue di kelas 4 SD, jadi kayak gue gak punya uang sama sekali. Jadi otomatis gue harus bilang ke emak gue izin dulu. Pas gue balik sekolah gue izin kagak boleh guys gitu. Terus habis itu besokannya nih gue liat teman-teman gue yang kemarin udah bilang mau, udah bawa duitnya gitu. Terus pas gue ditanya gimana Pi, ikut gak lu? Terus gue bilang gue nggak jadi deh, gue nggak tertarik, kayak gue nggak bisa juga kayak gitu, nggak pengen juga sih gue jadi artis. Padahal kayak dapat itu, anjir gue mau banget, ini kenapa harus bayar sih, gue nggak bisa. Ya udah tuh, tahu nih tiap hari temen-temen gue yang pada jadi ikut casting tuh latihan mulu tiap istirahat noh di depan kelas. Gue cuma ngeliat doang kayak orang ngeledek gue ya, bisa iri. Terus habis itu sampai dimana beberapa hari kemudian gue dengar kalau mereka ini udah dijadwalin buat casting di rumah si tetangga temen gue ini. Saking penasarannya, gue kan tahu nih rumah temen gue yang tetangga sama saudara. Saking penasarannya gue kesana, gue ngintip gitu. Gue lihat ternyata ramai banget, mereka semua bawa emak-emaknya pada kayak lagi ganti baju, dan bener-bener totalitas banget teman-teman gue tuh pada pakai baju yang rapi-rapi banget gitu loh, yang gonjreng gitu. Gue melihat itu tuh kayak bener-bener kesel, gondok banget sama emak gue, kenapa gue nggak dibolehin untuk ikut, padahal kan cuma 100.000 200.000, kayak gue mikirnya gitu pada saat itu. Terus ya udah tuh, akhirnya beberapa hari kemudian gue kok nggak denger isu-isu casting ini lagi kan. Akhirnya gue tanya sama temen gue, gimana, udah ada yang kepilih buat casting? Terus temen gue bilang nih, yang tetangga dalam sutradara, dia bilang iya nih si om ini, gue lupa namanya siapa, om ini lagi keluar kota dulu ngurusin syuting, nanti pas balik baru dia ngasih tahu gimana kelanjutannya. Oh ya udah, beberapa hari sampai beberapa minggu, terus gue denger kabar kalau ternyata tetangganya kabur bawa duit pendaftaran yang 100.000 atau 200.000. Terus gue langsung kayak, gue pengen ketawa gitu, dan gue kayak ngerasa seneng karena gue nurut sama orang. Jadi pelajaran yang harus diambil dari cerita ini adalah nurut kata orang. Kalian gabut ya kan, scroll TikTok sampai nemu di video, artinya kita semua gabut, jadi mending kita story of my life lagi. Gue mau ceritain salah satu keanehan dalam diri gue selain tangan gue yang lemah ini adalah ingatan gue. Gue tuh susah banget buat nginget jalan. Awalnya gue mikir kayak ya udah sih, baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, nggak mungkin langsung hafal juga gitu, santai aja nih, normal. Sampai dimana gue mikir kayak, kok gue nggak hafal jalan ya, apalagi jalan ke kampus gue. Lu bayangin, gue sekarang udah semester 5, dan sekarang semester ini tuh gue udah hampir tiap hari ke kampus terus bolak-balik, tapi sampai sekarang gue nggak hafal jalanan kampus gue. Kok bisa? Nggak tahu. Gue kayak ngelihat jalan, apa kalau malam hari itu tuh menurut gue jalanan sama aja bentukannya. Jadi kayak gue suka bingung gitu kalau ditanya sama Grabnya, ini kemana Neng, ke kanan atau ke kiri, kayak gak tahu, jangan tanya saya Pak. Ada satu kejadian di mana gue baru balik dari kampus sekitar jam 7 atau setengah 8 malam gitu. Terus abang Grab gue ini nggak tahu jalan dari kampus ke rumah gue. Terus kan ini posisinya dari kampus ke rumah gue, yang artinya menuju rumah gue, harusnya gue tahu dong. Dan itu di situ tuh gue pede, karena si abang ini ngomong, Neng tahu jalan kan, saya nggak pakai Gmap soalnya. Terus gue bilang, oh iya Pak, saya tahu kok jalannya, nanti saya arahin aja. Udah sombong banget, udah pede kalau gue hafal. Nah jalan kan nih udah seperti biasa, ke kanan ke kiri udah bener deh tuh gue ngarahinnya. Sampai dimana nemu pertigaan, si abang ini bukan nanya ini ke kanan atau ke kiri, tapi kayak langsung memastikan ini belok kanan kan, dan itu posisinya udah mau belok gitu. Dan gue yang kayak panik, jadi kayak iya ya ke kanan, padahal itu harusnya ke kiri, jadi gue salah ngarahin. Yang sama gak sih, kayak gue kayak panik aja kalau misalnya ditanya arahnya tuh kemana, apalagi bukan nanya kayak kanan atau kiri, tapi langsung memastikan ini kanan kan gitu. Terus kayak panik, jadi kayak iya benar langsung iya aja. Terus ya udah bener aja, pas belok kanan itu malah ke arah gandul yang itu malah menjauhi rumah gua, dan itu akhirnya gue ujung-ujungnya apa, buka Gmaps. Jadi gue ngarahin dari belakang sambil ngeliat Gmaps, kayak nggak lagi gue sotoy bilang gue tahu rumah gue. Udah lama gak cerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas traweh. Suatu malam gue diajak traweh sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada traweh sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu gue udah gak bisa berkutik. Gue diem doang kan di depan. Pertengahan traweh gue gabut, kayak aduh sholat mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu harus dirukiah tuh kayak gue kecil. Gue pura-pura mau kencing, jadi gue bilang ke mama gue mau pipis. Akhirnya ya udah, pas lagi orang-orang sholat raweh, gue nunggu sujud, baru gue ke belakang. Sisinya kan masih pada sujud. Gue melihat di staff biasa gue sama teman-teman gue tuh ada segerombolan anak-anak, tapi gue nggak kenal. Tapi ada satu mukena yang gue kenal, dan itu mirip banget mukenanya temen gue. Ya udah dong, mungkin gue berpikir oh ini temen gue, tapi yang lainnya gue nggak kenal nih muka-mukanya. Mungkin itu temen dia yang lain kali yang gue kagak kenal. Gue iseng, gue pengen narik tuh mukena. Gue berdiri di belakangnya nungguin dia bangun dari sujud. Abis bangun, gue langsung tarik mukenanya, terus gue langsung lari ke arah toilet. Wudhu lah nih gue pura-pura, biar gue kalau balik juga mak gue melihat oh basah nih habis wudhu ya, beneran ke toilet. Nah, pas gue masuk ke dalam itu tuh udah sholat
terawih. Terus si cewek-cewek yang ada temen gue nya ini tuh barisannya tuh nggak pada sholat, mereka lagi selingkuh. Gue jalan ke depan, abis itu dari belakang gue sayup-sayup mendengar kayak itu mukena yang tadi narik mukena lu. Nah pas gue nengok, karena gue ingin memperlihatkan muka gue kan, karena kan tadi gue pikir itu buset, karena gue pikir itu temen gue si Lisa ya kan. Pas gue nengok, Lisa Blackpink. Bukan, ngapain Lisa Blackpink ada di masjid gue? Bukan, itu gue gak tahu siapa itu orang, gue gak kenal. Orang yang tadi gue tarik kerudungnya, gue bener-bener gak kenal itu siapa. Mukanya tuh lagi yang kayak emosi gitu, kayak kenapa lu narik-narik mukena gue. Terus gue dengan paniknya juga karena melihat temen-temennya yang kayak diskusi, iya itu tuh mukenanya sama yang narik mukena lo. Panik tuh, akhirnya gue langsung menyerobot ibu-ibu, kayaknya ada yang senggol tuh. Gue bodo amat, gue panik, gue takut dikeroyok. Mereka berlima, gue sendiri kan mampus. Kalau kalian pernah jadi bendahara, pasti kalian pernah ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapih itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget, karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu. Apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau. Dan ya udah tuh akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagih uang kas. Dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas, pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak oke, gue harus rajin catat, gue harus sedetail mungkin, karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti. Jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan semua gue tulis, gue catat di buku khusus untuk bayar uang kas. Tiap minggu itu gue sering ngitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang dicatatan, jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya tuh, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu gak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu, kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Gak mungkin gue yang pakai gitu loh, kayak kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Gue tahu kalian semua pada kangen sama cerita gue kan. Please bilang iya aja, walaupun kalian sebenarnya nggak kangen juga, kayak bahkan kalian nggak nyadar kalau gue udah seminggu lebih nggak upload cerita. Iya udah nggak apa-apa, pokoknya iya aja ya. Baik, mari kita bercerita lagi sesuai dengan request kalian. Ada yang request nggak sih? Iya pokoknya anggap aja ada yang request ya. Gue mau cerita waktu masa-masa SD yang sangat-sangat tolol ini. Jadi pas gue lihat emang gue kayak masa SD gak rada-rada ya, karena kebanyakan cerita-cerita aneh dan gak jelas itu di masa-masa SD. Waktu SD gue tuh kalau ke sekolah selalu jalan kaki ya, karena rumah gue ke SD gue tuh nggak terlalu jauh. Kalau jalan kaki tuh kayak 5 menitan. Kalau lo nanya kalau ngerayap gimana Min? Kalau ngerayap kayaknya 10 menit, karena gue pernah nyoba sih. Sementara teman-teman gue ini rata-rata diantar sama emak bapaknya. Gue kan bapak gue kerja ya, emak gue nggak bisa naik motor, jadi kayak mau nganterinnya gimana, sama-sama jalan kaki ya ngapain gitu. Mending gue sendiri. Jadi gue tuh selalu nggak punya teman barengan buat jalan kaki. Kalau lo pada nanya lah, Farhan gimana Min? Kan lo satu SD kan? Iya gue satu SD sama dia, tapi seperti yang kalian tahu gue sama dia tidak akur gitu. Jadi kalau barengan gue nggak mau barengan sama dia. Jadi gue tuh selalu jalan duluan, karena gue kayak jijik. Nggak gitu, maksudnya kayak ya nggak mau aja barengan gitu. Even gue sama dia keluar barengan dari pagar pun kayak kita bakal bisa nih menjauh gitu. Jadi kita dari dulu emang udah ada prokes gitu. Kita social distancingnya parah gitu. Suatu hari gue lagi pakai sepatu nih, mau siap-siap berangkat sekolah, lagi di teras. Nah, karena pagar rumah gue ini jaring-jaring gitu, jadi kelihatan di depan jalanan yang lagi lewat tuh siapa. Ada temen gue lewat nih, biasanya dia diantar sama bapaknya. Ini dia tuh 1 tahun di atas gue, kelas gue, namanya pakai nama samaran ya, namanya Putri aja. Nah, terus dia manggil gue lagi nunduk ke bawah, tiba-tiba gue dipanggil Pia gitu. Nah, BTW nama panggilan gue waktu SD tuh Pia. Terus gue nengok lah, terus kayak Putri, gue bilang gitu. Kalau jalan kaki, gue tanya basa-basi segala macem. Terus akhirnya dia bilang, ayo mau bareng nggak? Ya udah, akhirnya gue bilang, ayo tunggu bentar ya. Gue pakai sepatu segala macem, berangkatlah bareng gue sama dia nih ke sekolah. Keesokan harinya dia tuh jalan kaki terus. Jadi memang si Putri ini udah gak diantar sama bapaknya lagi. Cuma karena dulu kan gue anaknya gak kepoan ya, jadi kayak gue, oh gitu ya. Kalau sekarang mungkin gue bakal nanya-nanya gitu, emang kenapa bapak lo kok bisa sih gak mau nganterin lagi? Oh, kan lo anaknya gimana sih kalau gitu. Kalau dulu kan gue gak kepoan, jadi gue kayak, oh ya udah kita seterusnya berangkat bareng aja. Nah terus besokannya tuh selalu berangkat bareng. By the way, si Putri ini tuh maksud bapak yang tadi gue bilang itu ada bapak tirinya. Jadi dia tuh anak yatim. Kalau bapak yang yatim. Dan itu berlangsung ada kali 1 mingguan full. Setiap hari si Putri ini selalu nyamper gue setiap mau berangkat sekolah. Awalnya gue seneng karena gue punya teman barengan, tapi lama-lama gue sifat dakjal gue muncul nih, jangan ditiru ya. Jadi emak gue kan tahu nih kalau si Putri ini anak yatim. Jadi setiap Putri nyamper gue pasti selalu dikasih uang saku sama emak gue, dan itu tiap hari, dan jumlahnya menurut gue gede waktu gue dulu SD. Dan
muncullah gitu rasa iri, dengki. Aduh, setan banget emang nih, setan suka ngegoda ya. Jadi kayak gue di situ ngerasa apa nih, si Putri sengaja nih nyamper gue biar dapet duit. Story of my life lagi, jadi gue mau cerita waktu zaman SD yang gue sama Farhan selalu disuruh belajar sama mak gue tiap hari. Gue sama Farhan ini gak pernah yang namanya belajar beneran, kita pura-pura doang. Kadang kita malah ngobrol berdua, kadang juga kita malah tidur, jadi kayak gini. Karena mak gue nyadar gue sama Farhan ini selalu ngobrol, bukannya belajar ya, karena duduknya samping-sampingan. Akhirnya dipindahin, yang satu di ruang tamu, yang satu di depan kamar mak gue. Dan yang di depan kamar mak gue ini kan otomatis langsung kelihatan sama mak gue ya, jadi gak ada yang mau di situ. Nah, gue sama Farhan ini udah bikin perjanjian, jadi yang duduk di depan kamar mak gue harus ngasih tahu kalau misalnya mak gue mau keluar kamar, misalnya buat ke ruang tamu, harus ngasih kode ke yang duduk di ruang tamu. Jadi biar pas mak gue keluar nih, yang duduk di ruang tamu udah siap-siaga pura-pura belajar. Nah, maka dari itu gue sama Farhan selalu rebutan tiap maghrib buat duduk di ruang tamu, nggak mau duduk di depan kamar mak gue, karena kayak kalau di situ nggak bisa berkutik, guys, harus benar-benar belajar. Dan apesnya selalu gue yang duduk di depan kamar mak gue, kayak gue duduk di ruang tamu jarang banget karena dia nggak mau ngalah, kurang ajar. Awal gue masih enjoy nih ngasih kode ke dia gitu kan, kayak misalnya gue ngelempar pensil ke dia kalau mak gue mau keluar kamar, atau pura-pura batuk. Makin lama gue makin bosen, kayak kok lu mulu nih, enak di lu, rugi di gue berasa jadi babu lu nih tiap hari ngasih tahu mak gue mau keluar apa kagak. Suatu malam kekesalan gue memuncaknya, orang nggak mau ngalah habisnya, kayak gue mulu duduk di depan kamar mak gue. Akhirnya gue kasih tahu aja tuh, gue nggak ngasih tahu dia kalau mak gue mau keluar. Bahkan gue ngasih tahu mak gue masuk kabar mak gue bilang, mama Farhan tidur dari tadi habis maghrib. Langsung gue pura-pura duduk, pura-pura belajar gitu. Langsung mak gue keluar, langsung ditampol sama mak gue, digebukin dia. Gue juga ikutan ngebukin. Gue manggil satu kampung, wah gebukin gitu. Pas kelarnya dia nanya, kok lu gak bangunin gue sih? Terus gue bilang aja, gue dibangunin anjrit tapi lu gak bangun-bangun. Gue bilang, padahal gue emang sengaja gak mau bangunin.